Wow, ternyata tax planning yang salah seperti ini bisa membuat usaha Anda tambah rugi besar. Apa itu? Simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ini kemarin saya masih ketemu ya sama beberapa orang yang konsul private kepada saya. Dan ternyata dia masih melakukan tax planning yang seperti ini ya. Yang menurut saya ini bukan satu tax planning yang baik dan hanya menghindar-hindar saja ya. Jadi apa itu? Ya ini kalau saya rangkum beberapa setahun kemarin ya, ternyata masih ada yang melakukan. Yang pertama, tax planning yang dilakukan oleh mereka adalah mereka ngurangin omset ya. Jadi omset yang dilaporkan tidak seperti seharusnya ya. Sebenarnya saya ngomong ini cuma menghindari aja perpajakan yang harus dilaporkan. Nah, kalau misalnya Anda melakukan seperti ini, saya bukan ngomong ini salah atau benar ya. Tapi saya akan ngomong ini dampaknya seperti apa. Sekali lagi saya tidak ada endorse dari manapun, termasuk terkait dengan petugas pajak. Kita bekerja sama ya dengan petugas pajak, dengan dirjen pajak, tapi bukan untuk menyusahkan Anda, enggak. Saya malah di pihak netral. Saya berusaha untuk kalau ada klien kami yang bermasalah, kita fighting. Kita banyak membantu klien-klien kami untuk sampai dendanya turun drastis karena memang dasar dari pajaknya salah. Ya. Tapi kalau memang Anda salah ya, saya ngomong apa adanya. Seperti hari ini ya. Ngurangin omset. Padahal omsetnya harusnya ada. Ya. Jadi lapornya misalnya Anda punya omset 12 miliar. Lapornya cuma 10 miliar. Ya. Salah enggak? Ya saya ngomong boleh kata ya salah. Kenapa? Karena Anda ngilangin 2 miliarnya biasanya masuk ke rekening Anda. Nah, kalau masuk ke rekening Anda, teman-teman, yang terjadi adalah apa? Core tax system, ya kalau Anda sudah sering dengar core tax system, itu langsung auto lihat rekening Anda. Jadi 2 miliarnya itu pasti ketahuan. Dan itu problem. Kalau ketahuan, yang terjadi adalah apa? Adalah Anda dapat dendanya lebih besar daripada pajak yang harus Anda bayar. Oke, itu yang pertama. Tax planning kedua yang juga sering dilakukan yang salah adalah apa? Adalah nambahin kos. Ya. Nambahin kosnya apa? Ini contoh ya. Direksinya beli mobil BMW. Ya. Dibebankan ke perusahaan. Ya, namanya PT. Auto jelas teman-teman. Begitu lihat mobilnya BMW, tanyain siapa yang pakai direksi, sudah. Itu bukan penghematan pajak, itu langsung dianggap sebagai natura. Dimasukkan ke sebagai gaji direksi. Wah, pajaknya tambah boncos. Tambah besar. Ya. Jadi kalau Anda mau beli mobil dinamakan perusahaan, ya dipikir dulu mobilnya apa. Ya. Dan itu benar enggak dipakai perusahaan. Kalau enggak benar ya jangan. Ya. Yang kedua. Atau Anda misalnya nambah kos, misalnya direksinya pergi jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Terus tiketnya jalan-jalan diklaimkan ke kantor. Ternyata di sana ada namanya anaknya, ikut semua, pembantunya ikut, orang tuanya ikut. Nah, auto teman-teman dikoreksi. Ya, begitu nambahin biaya, ternyata biayanya salah, dikoreksi. Ya. Jadi ketika Anda di perusahaan, coba Anda lihat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, yang bisa diakui adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan. Jangan sampai biayanya Anda cari-cari, itu juga problem. Ya, yang kedua. Yang ketiga teman-teman, ini cukup apa? Berani menurut saya ya. Jadi sempat yang sempat konsultasi yang lain ya ngomong gini, Pak, saya mau melakukan tax planning dengan cara apa, Pak? Saya buka toko sebanyak-banyaknya, Pak. Dan toko saya, Pak, saya batasin sebesar 4,8 miliar per toko, Pak. Dan Pak, ketika saya buka toko sebanyak-banyaknya itu baik offline dan online ya. Saya, Pak, akan menggunakan nama seluruh pegawai saya, Pak. Jadi saya pakai KTP-nya satu orang satu ya. Jadi nama tokonya, toko A, orang A. Toko B, orang B. Toko C, orang C. Sampai puluhan toko dilakukan seperti itu. Dan itu happening, teman-teman, terjadi. Ya nggak tahu teman-teman lakukan atau enggak. By the way, bagi saya, cara itu adalah cara untuk menghindari pajak sementara. Ya, saya tanya, loh Pak, nanti aliran dananya nggak kelihatan. Enggak, saya masukkan ke rekeningnya orang tersebut. Oh gitu ya. Oke. Terus nanti Anda nggak bakal tarik. Enggak, saya nanti buka lagi sana, saya pindahkan ke rekening yang lain, yang nama orang lain lagi. Saya buka cabang lagi yang lain.
Oh gitu ya Pak ya. Nah, bahasanya teman-teman, meskipun ya ini namanya orang lain semua, rekening orang lain dan kebetulan sama dianya dibayari juga pajak UMKM-nya, ya, dibayari pajak UMKM jadi dia nggak masalah, ya. Tapi sebenarnya ketika ini Anda buatin puluhan nama, puluhan toko dengan nama orang lain, sebenarnya ini aset Anda. Suatu saat, cepat lambat, ya, aset ini, ya uang ini akan Anda tarik dan Anda belikan sesuatu. Oke? Nah, ketika Anda belikan sesuatu, teman-teman, maka problemnya adalah apa? Adalah ketika Anda beli sesuatu, pajak tinggal tangkap waktu Anda beli sesuatu. Karena semua terdaftar di Cortex. Ya. Kalau Anda tidak menggunakan nama Anda yang akan dikenakan di Cortex. Nama yang Anda pakai, itu yang akan ditanya di Cortex. Oh Pak, saya sudah lapor. Ya, terserah. Ya. Oh, yang nama sudah saya pakai, sudah dilapor. Ya, terserah. Tapi menurut saya ini bukan tax planning yang baik. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Bagaimana tax planning yang baik? Kan gitu. Ya. Kalau Anda melakukan tadi, itu Anda cuma ngindarin aja. Kalau saya boleh analogikan teman-teman ya. Ibaratnya WP. Itu kayak Tom. Anda tahu nggak filmnya Tom and Jerry ya? Tom and Jerry ya, kucing sama Mickey Mouse sama tikus ya. Si Tom itu si kucing, si Jerry si tikus ya, si Mickey Mouse ya, si tikusnya ya. Nah, Anda BP, Anda lari-lari aja, Jerry-nya ngejar terus. Suatu saat ya, kalau Anda lihat di filmnya Tom and Jerry, emang tikusnya tidak pernah ketangkap. Dan pasti pernah ketangkap. Dipukul pakai palu, pok. Nah, ya langsung tikusnya langsung cemet ya. Nah, itu sama dengan Anda. Sekarang Anda lagi kayak Tom and Jerry, Anda lari-lari aja. Ya. Nah, so timbang Anda jadi Tom and Jerry, Anda mesti pikirin, daripada saya mikir untuk ngindarin pajak yang nggak legal dan saya nggak tidur tenang, mending Anda pikirin bagaimana caranya supaya Anda bisa lapor pajak dengan legal dan Anda tidur tenang. Dan paling penting adalah apa? Anda bisa fokus untuk mengembangkan strategi bisnis Anda. Ya. Jadi sekarang teman-teman, Anda buka usaha saja, itu kurang. Ya. Kenapa? Karena begitu Anda buka usaha, yang lain juga buka usaha. Kompetitornya banyak. Ya. Nah, untuk Anda bisa survive, Anda bukan cuma bisa buka usaha, tapi Anda harus tahu cara mempertahankan usaha ini. Dan itu butuh strategi. Dan itu perlu dipikirkan. Ya. So, daripada Anda mikir untuk ngindarin pajak, pikirin aja strateginya gimana. Ya, supaya usaha Anda bisa lebih besar, lebih maju, lebih baik daripada kompetitor, dan tentunya usaha Anda bisa memberkati lebih banyak orang. Kan itu poinnya. Ya. Nah, so teman-teman, sekarang terkait dengan tax planning yang benar, menurut saya ada beberapa macam. Ya, saya sering bawakan di seminar. Ya, tapi karena di YouTube saya nggak bisa bawakan banyak. Tapi intinya teman-teman, kalau Anda mau tax planning yang benar, yang pertama Anda harus pilih dulu badan usahanya apa. Ya, karena ketika Anda pakai badan usaha pribadi dan untung Anda sudah di atas 1 miliar, sudah pasti teman-teman pajak Anda besar. Kenapa? Karena pajaknya pribadi kalau ada 1 miliar itu 30%. Ya. Kalau Anda pakai PT atau CV 1 miliar pajaknya cuma 22%. Nah, ini auto teman-teman reduce tax-nya. Langsung Anda bisa ngurangin bayar pajaknya. 30% ke 22%. Selisihnya berapa? 8%. Ya. Lumayan enggak? Lumayan banget. Ya. Nah, ini yang Anda perlu pikirkan. Terus apa lagi? Misalnya Anda pakai cara untuk misalnya melakukan sewa. Misalnya kalau bangunannya ini ternyata dipakai oleh perusahaan Anda, dipakai oleh CV Anda. Anda punya rumah, Anda punya ruko, dipakai oleh CV Anda. Sewakan aja. Ya, daripada Anda bayar 22%, Anda tinggal bayar pajaknya tinggal 10%. Kenapa? Karena sewa bangunan dianggap sebagai penghasilan final. Ya, nah ini juga perlu diperhatikan. Ya, nah terus juga gini, ada pengusaha yang suka beli mobil pakai nama pribadinya dia. Tapi secara nyata mobil tersebut dipakai buat perusahaan. Tapi dia nggak mau, pokoknya nama pribadi saya. Nah ini juga salah teman-teman. Kalau Anda mau tax planning, mobil yang benar-benar dipakai perusahaan, auto-in namain perusahaan. Kenapa? Kalau Anda masukin nama perusahaan, yang pasti teman-teman, yang pertama, itu biaya-biaya terkait dengan mobil, itu bisa ditanggung oleh perusahaan. Selama itu memang benar-benar untuk perusahaan. Ya. Yang kedua teman-teman, kalau Anda nyicil, ya ini juga menarik. Kalau Anda nyicil mobil, misalnya Anda KKB nih ya, kredit kendaraan bermotor. Anda nyicil mobil, sebenarnya Anda kan ada biaya bunga ya atas mobil tersebut.
Kalau Anda masuk pribadi, biaya bunganya nggak bisa dikurangin. Tapi kalau Anda masuk ke PT atau CV, biaya bunganya bisa dibebankan ke PT atau CV. Ya. Dan juga teman-teman yang terakhir adalah apa? Kalau misalnya Anda ada biaya penyusutan, nah ini menarik. Kalau biaya penyusutan itu di pribadi tidak pernah diakuin. Tapi kalau di PT ada namanya biaya penyusutan, di mana biaya penyusutan itu adalah pengurang untuk pajak yang harus Anda bayar. Nah ini kan lumayan, ya. Buat teman-teman yang pengen belajar perpajakan, terutama di era core tax system, kami sudah menyiapkan 2 hari pelatihan secara offline di Surabaya dan Jakarta untuk membahas tentang core tax system 2025 serta PPN 12% dan bagaimana pajak yang akan terjadi di 2025 serta tax planning yang baik untuk Anda dan usaha Anda di 2025. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar lebih banyak terkait dengan itu, kami sudah menyiapkan 2 hari workshop full day untuk Anda di Surabaya dan Jakarta. Bagi Anda yang ingin tahu info selengkapnya, Anda bisa lihat informasinya di dalam link yang ada di deskripsi. Oke, sekian teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, Anda bisa kasih like atau subscribe video ini supaya bisa dapat notifikasi terus terhadap video baru yang akan kami selalu buat. Dan buat teman-teman yang pengen bertanya, teman-teman juga boleh komen di bawah. Ya, yang terakhir, bagi teman-teman yang merasa video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain, Anda bisa share ya, supaya teman-teman Anda bisa ternotifikasi dan bisa tercerahkan terkait dengan konten yang kami buat di video ini. Semoga teman-teman yang nonton semuanya semakin sehat, semakin diberkati, dan semakin berbahagia. Bye-bye.